Saya ini coba untuk ya paling tidak saya ada manfaat lah untuk bagaimana saya memikirkan tentang perburungan yang ada di Lampung. Nah, oke lah teman-teman, kali ini saya diajak sama yang punya kawasan ini ya. Ini Pak Nino sama Om Sunan. Kita itu main di pantai. Pantai apa Om namanya sini Om? Pantai Karangmas. Pantai Karangmas ya, di Lampung Timur nih teman-teman, di Labuan Maringgai. Nah Om, ngomong-ngomong nih soal lomba burung nih. Ini kan sampai ini kan, ini pemain nasional kalau ini kan teman-teman ya. Om Sunan, gimana kalau kedepannya nanti ya, seperti mana yang saya contohkan kemarin yang saya buat di Lampung Timur. Ini kan sebuah sejarah baru ya, Lampung Timur menggunakan sistem penjurian nominasi terbuka ya, pakai 4 juri, peserta dibatasi. Saya kenalkan kemarin dan alhamdulillah sukses. Ini yang pertama kali. Ini adalah sejarah. Ya, kalau yang sebelumnya kan saya kenalkan juga sudah di Tanjung Karang waktu itu ya, di 12 gantangan ya, itu untuk yang di Tanjung Karang. Nah, harapan saya ini kan ini nantinya bisa diteruskan. Kalau menurut sampean sebagai pemain memandang dan menilai loh ya, perlombaan seperti mana yang kemarin itu gimana? Sebenarnya bagus ya Om. Jadi yang di Jawa-Jawa aja istilahnya di khususnya kayak Masterpiece itu kan dia istilahnya ngambil sedikit gaya ini SMM ya. Nah itu kan sistem penjurian kan kayak gitu juga ya, pakai juri 4 terus pakai apa tuh sistem ya terbuka lah. Nah sebenarnya kalau untuk di Lampung Timur untuk kedepannya juga kalau diterapkan kayak gitu ya bagus juga sih Om. Bagus juga. Ini kan kayak Om Sunan sendiri saya lihat kan, Om Sunan ini kan pemain nasional, terus Om Sunan juga ini peternak juga ya, terus Om Sunan ini juga kan aktif dalam organisasi perburungan yang ada di Lampung Timur, ya kan? Nah, tentu saja ini semua ya bisa terrealisasi, bisa terselenggara berkat pemikiran-pemikiran dari ya teman-teman seperti mana Om Sunan ini tadi. Acara kemarin tuh asik Mas, asiknya apa? Nggak ada teriakan, terus nggak ada suara sweet-sweet. Jadi burung itu enak gitu mainnya, enak, ya? Ketahuan, real gitu kan. Ada juga kan burung yang ketika dia lagi mau neken, terus kedengeran suara plastik langsung down. Ada juga yang gitu kan. Nah kalau kemarin itu real gitu, enak, jadi burung kerja nggak kerja ketahuan. Nah, kan suasana lebaran, pemain menikmati sambil lesehan, burung kerja maksimal. Terusan gini Mas, kejadiannya banyak nih. Lomba terseksi, banyak teriak, selesai teriak, 2002. selesai teriak penjurian, langsung burung mulai kerja tuh. Banyak kan? Makanya di situ, kok burung saya kerjanya di akhir? Ya sebenarnya takut kena itu tuh. Ada yang suara kenceng kan, kayak suara plastik. Ada juga burung yang ngedon karena itu. Kalau menurut saya, yang jelas juri terganggu dalam menilai. Ya, ini kan saya kan sebenarnya adanya lomba seperti mana kemarin itu kan sebenarnya bukan hanya pemikiran sebatas kita hobi, kita main burung kan aslinya. Ya, di sini saya memang pengen itu punya pikir gimana semua yang ada dalam dunia burung ini punya manfaat gitu kan ya. Ya, yang jelas itu seperti mana peternakan ya. Nah, dengan adanya lomba-lomba yang real seperti itu, maka orang tidak akan ragu lagi kan ketemunya ya, bahwa burung itu memang betul-betul burung yang kualitasnya nyata, dan itu hasil dari peternakan mana itu kan pasti akan
dikenal. Ya, betul. Ya kan? Nah, seperti mana Om Sunan dan Pak Enino, Pak Nawir juga. Ya ini sebagai pemikiran saya, maka saya harapkan untuk sistem ini ya kita pakai dulu lah untuk mungkin 2-3 tahun ke depan. Ya harapan saya supaya yaitu tadi orang pasar kita ini kan seluruh Indonesia ya, ketemunya ya. Kalau kan ada nih Pak burungnya, saya mau ditanya Mas Anda ada burung bagus nggak? Ada Pak, juara ini itu. Juara, tapi kita kan nggak ngerti kualitas burungnya seperti apa. Tapi kalau penjuriannya seperti mana kemarin, burungnya juara, pasti orang kan nggak ragu karena memang real tuh burung. Real. Yang kerja burungnya gitu loh, intinya seperti itu. Nah, ini kayak Om Sunan dan Pak Enino gimana menurut sampean untuk kedepannya ini? Kalau diterapin kayak gitu Mas, itu lebih enak, lebih fit ya. Burung kerja nggak kerja itu kekontrol Ya. di situ. Nah, terus kan bahkan ada burung itu kan emang didikan dengan suara keras. Dia mau on fire. Nah, ketika dia naik ke gantangan begitu dia nggak ada suara burung selain nggak ada suara keras, dia nggak mau on tuh. Kan banyak yang kayak gitu. Iya, iya. Makanya kayak event kemarin itu nggak ada teriakan, nggak ada suara suitan kan. Itu jadi burung yang takut dengan suara kayak gitu, dia mau kerja. Tuh. Saya sedikit banyak itu saya perhatiin kalau pas lagi lomba rame nih orang nih teriak sini kan. Nah, burung itu banyak yang nggak kerja. Begitu selesai penjurian, burung mulai pada enak nih kerja. Tuh di situ. Sering kejadian kayak gitu ya. Nah, kemarin kayak Mas Imam kan juga hadir di sana tuh. Walaupun Pak Imam nggak ganteng, paling tidak bisa menyaksikan lah ya momen-momen bagaimana burung bisa kerja dengan bagus, bagaimana juri bisa kerja juga dengan fair play ya. Nyata yang juara siapa, ya burung seperti apa yang juara itu kan sampean lihat sendiri. Gimana penilaian sampean untuk lomba seperti mana kemarin tuh? Ya itu malah kalau saya malah mengidolakan lomba burung seperti itu. Gitu ya. Jadi bisa menikmati burung kerja itu. Gitu ya. Iya, teriak sambil santai, anak istri bisa dibawa nikmati. Walaupun sampean bukan juri, walaupun waktu itu sampean tidak gantang burung, sampean bisa menilai ya, paling tidak bisa menilai, oh mana burung yang bagus tuh yang mana, gitu ya. Itu loh. Enaknya lomba seperti ya itulah kerja. Iya Pak Enino makanya ngomong kayak gitu karena dia sudah insaf berteriak. Insaf berteriak di karena gantangan. tak perhatiin burung saya. Kalau asal dengar suara plastik suitan, dia nggak mau kerjaan maksimal. Gitu ya. Begitu hilang suara itu dia baru kerja maksimal. Ada jadi tipe burung kan ada yang pelatihannya di teriakin kan di situ. Nah, Om Nawir gimana menurut sampean? Ini kan sebenarnya kalau sampean kan lomba seperti itu dari sudut pandang peternak. Sampean ini kan peternak nih. Gimana menurut sampean? Ya dengan adanya lomba yang kemarin ya saya lebih enak kita memantau burung-burung yang kerja atau enggak itu lihat burung kawan, oh ini kerja atau enggak sangat enak karena kemarin itu non teriak gitu ya. Teriak dalam hati. Tidak dalam hati. Pak Bu, gimana Pak Bu? Kalau aku simpel. Jadi apapun alasannya, disukai atau tidak, kontes yang diselenggarakan kemarin itu, saya pertama memberi apresiasi apa itu? Lomba terseksi di pertengahan tahun 2002 di Lampung Timur. Nikmat, santai, nggak panas, terus misalkan nih ya ada orang yang mau beli burung, sengaja niatnya mau mantau burung, itu bisa kemarin sangat enak ya mantaunya ya. Tinggal nanti lebihnya ke kestabilan mungkin begitu ya. Iyalah. Dan banyak kemarin itu maaf ya, kita kan di luar ya, banyak mereka ini saling komen. Termasuk Eli, Mas Eli itu apa ya, langsung ngomong dan diaminin teman-teman yang lain. Kok enak ya, gitu loh. Artinya dia ngerasa bener bahwa kontes itu nikmat. Om Sunan, saya ini kan suatu pemikiran ya. Memang
tidak banyak Om Sunan yang mau punya banyak pikiran sebenarnya gitu ya, untuk sesuatu yang membangun. Nah, saya ini coba untuk ya paling tidak saya ada manfaat lah untuk bagaimana saya memikirkan tentang perburungan yang ada di Lampung ini. Nah, harapan saya itu memang kalau bisa gitu ya, saya tanyakan juga dengan IO yang ada di sini juga, saya menanyakan bagaimana ini layak atau tidak, apakah kamu berani untuk meneruskan ini atau tidak ya. Karena sebenarnya jawabannya juga kalau menurut saya tidak ada alasan lain untuk menolak gitu ya, dan tidak ada lagi alasan lain untuk tidak cocok dengan sistem seperti ini. Nah, dengan sistem itu ya harapan tuh jelas Pak. Saya yakin burung-burung di Lampung itu tuh istimewa gitu kan ya. Burung di Lampung itu sebenarnya istimewa gitu ya. Cuman kan ya saya pengen lebih wow lagi ya teman-teman yang mungkin di Lampung yang tadinya hanya jual burung 2.000, 3.000 gitu ya. Ya dengan dasar kualitas yang bagus, saya pengen juga teman-teman ya merasakan akan gengsinya ada gitu ya. Kita ini bicara hobi gitu loh. Kita bukan bicara tentang sembako ya kan. Ya, kalau sembako harga pasar, kalau hobi ini kan nggak ada standar pasarnya. Ya. Kita bicara tentang hobi dan gengsi. Nah, kalau burung-burung produk-produk dari peternak-peternak yang ada di Lampung Timur ini terus naik grade itu kan, bangga nggak rasanya? Bangga kan, sesuai dengan kualitas gitu loh ya. Karena saya juga yakin bahwa kualitasnya istimewa di Lampung Timur itu sebenarnya istimewa. Banyak peternak, ya rata-rata peternak yang ada di Lampung Timur ini adalah background seorang pemain burung aslinya. Ya kan? Dasarnya itu dulu. Mereka paham burung yang bagus itu seperti apa gitu kan. Nah, akhirnya mereka ternak. Dari pemain jadi peternak. Peternak gitu kan. Terus masih tetap pemain. Pemain. Dia kalau pemain jadi peternak itu kan dari awal tuh memang dasarnya sudah hobi dan alasan menernakan burung itu sebenarnya untuk menurunkan gacuannya kan ya. Ya, betul. Dan anakan itu tadi dijadikan gacuan yang baru, mungkin jadi gacuan baru kita kan begitu. Harapan kan awal seperti itu. Tapi ya karena adanya teman-teman membutuhkan juga dan teman-teman pengen mendapatkan gacuan-gacuan juga, akhirnya ya tidak ada salahnya gitu loh ya. Nah, tapi kalau bukan peternak yang dasarnya bukan dari penghobi burung, hanya memandang segi rupiahnya saja, ya biasanya kan tidak bicara tentang kualitas itu loh. Ya, nah, gimana membedakan antara kualitas dan tidak? Kita bicara tentang burung lomba. Nah, suatu pembuktian di lomba itu kan sewaktu kita hadir di lomba-lomba seperti mana ya lomba non-tria yang kita juga bisa menilai dengan leluasa ya, kita bisa nilai, kita bisa ukur bagaimana kualitas burung kita dan juga kualitas burung dari kontestan yang lain ya, gitu kan ya. Oke lah. Tuh teman-teman. Ini kita lagi santai nih ya. Padahal di sini tuh banyak muda-mudi. Kita ini udah tua-tua, ini kan main di pantai. Tapi sekali-sekali lah ya. Sekali-sekali ya. Kita main di pantai ya. Masa kita kandang burung kayak gitu kan. Ya sekali-kali orang burung juga main ke pantai lah ya. Ya. Oke lah Om Sunan. Ya mungkin dalam kesempatan ini ya, saat saya pulang di Lampung ini, nanti saat saya mudik ya berikutnya nih, saya harap lebih semangat lagi lah teman-teman Lampung Timur ya. Rakyat Murai Batu selalu semangat. Semangat, wah mantap tuh ya. Yuk kita sebutkan, rakyat Murai Batu harus tetap semangat. 1, 2, 3. Rakyat Murai Batu harus tetap semangat.